Pernahkah kamu merasakan saat kamu merasa lelah, capek, atau saat ini mungkin kamu sedang sakit, kamu dihadapkan dengan berbagai mungkin kegiatan-kegiatan gereja atau yang bisa disebut dengan melayani. Kalau kamu pernah merasakan hal itu, kamu tepat untuk menyaksikan video ini. Dengarkanlah dari awal hingga akhir. Bagaimana kita tetap setia, walau kita sakit, kita tetap melayani. Nah, sebelum kita membahas tentang hal itu, mari saat ini saya mengajak kamu untuk bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Allah Bapakku. Terima kasih ya Yesusku buat segala kebaikan-Mu Tuhan di dalam hidup kami. Di mana hari-hari yang kami jalani, biarlah kami tetap setia Tuhan dalam hal apapun. Mungkin saat ini di mana kondisiku yang kurang sehat, tapi aku yakin percaya Tuhan beri kesanggupan bagiku untuk tetap terus melayani dalam hal memberitakan Injil-Nya. Dan biarlah melalui kebenaran firman-Mu kami yakin percaya kami mempunyai kepastian hidup di dalam Engkau. Bapa, berkatilah mereka Tuhan, mungkin yang saat ini sedang sakit, yang sedang mendengarkan saya berbicara. Tuhan, urapi mereka, beri mereka kesembuhan, dan berkati juga buat pekerjaan mereka, usaha mereka, studi mereka, dan apapun pergumulan mereka. Saya yakin percaya, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Kau sanggup melakukan itu atas perkara yang mereka rasakan saat ini. Dan biarlah melalui kuasa Roh Kudus-Mu kami mendapat hikmat daripada Engkau. Terima kasih Allah Bapakku, terima kasih Yesusku, kami akan mulai untuk berbicara secara pribadi di dalam Engkau, dan biarlah urapan-Mu yang membuka hati dan pikiranku saat ini. Dan biarlah hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu saat ini. Haleluya. Amin. Baiklah saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bacaan Alkitab hari ini saya ambil dalam Filipi 2 ayat 26 sampai 28. Yaitu temanya, walau sakit tetap melayani. Mungkin tema ini sedikit berbeda daripada tema-tema sebelumnya. Tapi di mana tema ini yang sedang saya rasakan saat ini, di mana kondisi saya memang kurang sehat. Mungkin karena cuaca, di mana tubuh saya tidak bisa menerima yang saat ini di kota Medan yang begitu panas. Nah, saya ada satu cerita tentang Epafroditus dan Paulus. Saya mohon kamu bisa mendengarkan tentang cerita ini dari awal hingga akhir. Bisa saya menganggap kamu bisa memahami dan mengetahui apa hikmat dari cerita ini. Epafroditus diutus untuk melayani Paulus. Sekilas tugas ini sangat sederhana saja, hanya diutus. Padahal fakta atau kenyataannya tidak segampang yang dikatakan dan dibayangkan. Ya, mungkin butuh pengorbanan dan keberanian untuk menjadi utusan jemaat Filipi untuk melayani Paulus di penjara di Roma. Mengapa? Karena posisi Epafroditus di Filipi Makedonia di Yunani, sedangkan Paulus berada di Roma, atau yang saat ini bisa dibilang berada di Italia. Nah, jarak mereka sangat jauh, yaitu sekitar 1.200 km. Dia harus menempuh itu dengan berjalan kaki. Sebab ketika itu belum ada pesawat, mobil pun juga tidak. Ketika itu wilayah tersebut belum seperti sekarang, masih banyak hutan rimba dan sungai besar. Nah, Epafroditus harus melewati hutan rimba, di mana di sana ada banyak binatang buas yang siap menerkamnya, dan para penyamun, perampok, dan pelaku kriminal lainnya yang mengancam nyawanya. Sebab si hutan rimba pasti berlaku, atau hukum rimba. Dia harus menempuh perjalanannya dengan jalan kaki selama lebih dari 1 bulan, baru bisa tiba di Roma. Belum lagi dia harus memikul sendiri semua barang titipan sebagai bantuan untuk Paulus. Ketika itu belum ada ATM untuk transfer.
Juga belum ada uang kertas. Uang masih dalam bentuk koin. Bayangkan betapa beratnya itu. Belum lagi pemberian yang lain. Jadi dia tidak lenggang, kangkung dalam perjalanannya. Sudah jauh memikul beban pula. Hal ini yang kemungkinan membuat dia kelelahan dan tertekan. Sehingga dia jatuh sakit. Sakit berat dan nyaris mati. Saudara-saudaraku, keadaan saya saat ini kurang sehat, tapi saya tetap ingin setia untuk melayani Tuhan. Saya akan lanjut, di mana dia belum lagi harus menyesuaikan dengan keadaan tempatnya yang asing baginya. Namun dia tetap kecapean dan sakit berat, bahkan nyaris mati. Tapi tidak mengendorkan semangatnya untuk melayani Paulus. Allah juga tidak membiarkan Epaphroditus. Allah tetap mengasihi dia dengan kasih-Nya yang sempurna. Demikianlah firman Tuhan. Karena ia sangat rindu kepada kamu sekalian dan susah juga hatinya, sebab kamu mendengar bahwa ia sakit. Memang benar ia sakit dan nyaris mati, tetapi Allah mengasihi dia, dan bukan hanya dia saja, melainkan aku juga, supaya duka citaku jangan bertambah-tambah. Semangat dan tekad Epaphroditus untuk melayani pantang menyerah. Bahkan, dia siap dan rela menerima resiko nyawanya sekalipun. Sebab, kesaksian banyak orang ketika itu bahwa sangat berbahaya bagi seorang yang mengunjungi apalagi menolongi dan melayani seorang tahanan di penjara yang kasusnya tidak jelas. Ya, bisa dibilang artinya dia tidak didakwa hanya karena aspek politik, dendam, dan sakit hati. Seperti status pemenjaraan Paulus, risiko kematian mengancam Epaphroditus, tetapi dia siap berkorban untuk itu. Sikap dan kepribadian Epaphroditus itulah yang disenangi, bahkan disanjung Paulus. Dan berita baiknya, hal ini membuat Tuhan mengasihi baik Epaphroditus maupun Paulus. Meski dia sakit berat dan nyaris mati, tapi Tuhan mengasihi dia dan menyembuhkannya secara total. Bagaimana saudara-saudara? Dari sini kita bisa ambil hikmahnya bahwa kesetiaan kita itu telah diuji oleh Tuhan seperti Epaphroditus dan Paulus. Tuhan mengasihinya dengan sepenuh hati tanpa ada syarat. Baik, saya akan lanjutkan. Saat itu bahkan Paulus mengirimnya kembali sekaligus untuk membawa suratnya kepada jemaat Filipi. Ya, ini kitab Filipi yang kita baca dan renungkan ini. Bayangkan, dia melakukan perjalanan itu pergi dan pulang. Berapa jauh saja jarak yang ditempuh dan berapa lama waktu yang digunakan untuk menempuhnya. Kelelahan apa yang dia rasakan. Tapi dia menerima dan menjalani semuanya dengan sukacita. Maka Tuhan mengasihi dia. Sahabat Kristus, demikianlah pengorbanan sosok Epaphroditus untuk Tuhan. Dia mengorbankan segalanya untuk tugas yang kelihatannya sederhana itu, tapi sangat sungguh mulia. Dia sanggup menanggung risiko kematian sekalipun atas bahaya yang harus dihadapi. Tapi, sebagai anak Tuhan, dia yakin Tuhan berserta dia. Imannya sungguhlah sangat luar biasa. Pemberian dirinya untuk Tuhan dan untuk pelayan, tiada duanya. Itulah sebabnya Paulus menyebut dia sebagai teman sekerja dan teman seperjuangan. Marilah saat ini kita memeriksa diri kita. Pengorbanan apa yang sudah kita berikan untuk Tuhan? Atau kita justru mengorbankan orang dan berlindung dalam payangan atas kejahatan kita? Janganlah kita hitung-hitungan dengan Tuhan. Sebab terlalu banyak dan amat sangat banyak pengorbanan Kristus bagi kehidupan kita. Renungkanlah hal ini. Janganlah tanyakan apa yang kita dapatkan dari pelayanan kita. Sebab sudah terlalu banyak yang kita dapatkan dari Tuhan.
Sekarang, tanyakanlah pada diri kita, pengorbanan apa dan pemberian dari apa yang sudah kita lakukan bagi Tuhan. Marilah, sebagai keluarga dan jemaat Tuhan, kita introspeksi diri, periksa hidup kita, renungkanlah dan hayatilah hidup kita agar hanya tertuju untuk memuliakan Tuhan. Seperti yang ditelankan Epafroditus, agar hidup kita selalu dikasihi Tuhan dalam segala hal. Nah, saat ini saya bertanya, kamu yang saat ini mendengarkan saya berbicara, coba tanyakan dalam diri kamu, apa yang sudah kamu berikan di dalam pelayananmu kepada Tuhan? Dulu saya berpikir seperti itu, di mana kesibukan saya mungkin rutinitas saya bekerja dan selebihnya ya ikut dengan pelayanan Tuhan. Awal ya saya seperti ini, selalu hitung-hitungan, di mana saya sudah bekerja dan ada dalam pikiran saya, Tuhan, apakah berkat-berkat itu akan hadir dalam hidup saya dan kapan? Karena dalam diri saya waktu itu, saya berpikir, saat kita melayani Tuhan, pasti berkat itu akan dengan mudahnya datang dalam hidup kita. Dan itu adalah cara berpikir saya yang salah. Di kehidupan kita saat ini, kita harus bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Sebisa kita, semampu kita. Bukan karena ada paksaan atau keinginan-keinginan dalam hati kita atau keinginan pribadi. Melakukan pelayanan terhadap Tuhan itu butuh suatu pengorbanan dan dedikasi yang tinggi. Saat ini coba kamu renungkan, apa yang sudah kamu lakukan terhadap Tuhan? Jangan kita hanya meminta saja, meminta berkat, meminta kesembuhan. Tetapi kita tidak pernah memikirkan apa yang telah kita berikan kepada Tuhan. Tuhan tidak minta banyak. Dia hanya ingin kita melakukan segala apa yang Dia firmankan. Mungkin untuk berkata itu sangat mudah, tetapi melakukannya mungkin kita merasa itu satu hal beban bagi kita. Tetapi saya mau tekankan, lakukanlah dengan caramu yang sederhana, tanpa harus memikirkan atau hitung-hitungan dengan Tuhan. Saat ini, apa yang diberikan dalam hidup kita, yaitu nafas kehidupan. Kita harus bersyukur. Karena itu tidak bayar, itu didapatkan secara gratis. Kamu tahu keadaan dunia sekarang saat ini, di mana segala sesuatunya harus bayar. Tidak ada yang gratis. Saya bukan meminta kamu atau memaksa kamu untuk melakukan pelayanan Tuhan, dan seharusnya kamu lakukan. Tetapi di sini saya ingin ada kesadaran diri kita sebagai orang Kristen. Lakukanlah segala sesuatunya dengan sukacita, tanpa bersungut-sungut, tanpa hitung-hitungan. Buanglah pemikiran-pemikiran itu dari diri kita. Anggaplah apa yang bisa kita lakukan selama kita hidup. Dan hal itu yang bisa membuat Tuhan senang. Saya akan percaya saat kita melakukannya dengan sukacita, segala sesuatu yang ada dalam pikiran dan hati kita, semua itu terjadi karena Tuhan telah meluluskan atau menghendaki apa yang ada dalam hati kita.
itu adalah yang terbaik. Karena kebanyakan kita sebagai orang Kristen mungkin di dalam hati meminta kepada Tuhan, baik itu berkat, kesembuhan, tetapi tidak terjadi saat itu juga. Tuhan tahu kapan waktu yang tepat untuk memberikan itu kepada kita. Lakukanlah apa yang menyenangkan bagi Tuhan, baik dalam pelayananmu maupun pemberitaan Injilmu. Walau dalam keadaan apapun, seperti yang saya ceritakan tadi, yaitu tentang Epaphroditus, di mana imannya telah teruji. Banyak tokoh-tokoh dalam kitab yang telah diuji oleh Tuhan, seperti Abraham juga, dia sanggup mengorbankan anaknya. Dan tokoh-tokoh lain, di mana tetap selalu berpegang kepada perintah Tuhan. Kita lihat bagaimana kehidupan mereka. Tuhan memberkati mereka. Kalau saya pikir semuanya itu sangat sederhana sekali. Kita melakukannya dengan sukacita, tanpa ada keterpaksaan. Tetapi kita terkadang manusia menganggap itu suatu beban dalam hidup kita. Seolah-olah itu suatu pekerjaan berat yang harus kita lakukan. Coba saat ini saya tanya kepada kamu. Mungkin kamu bekerja di tempat instansi-instansi tertentu di mana segala sesuatu harus bekerja baru mendapatkan upah. Tidak ada orang yang awalnya harus mendapatkan gaji baru bekerja. Nah, dari situ kita bisa mendapat inspirasi bahwa hidup kita itu sama juga seperti bekerja di dalam Tuhan, dalam pekerjaannya. Saat ini saya terus terang, saya dalam keadaan kurang sehat. Tapi saya mencoba melakukan segala sesuatunya dalam keadaan apapun. Mungkin kamu yang mendengarkannya kurang nyaman, tapi saya akan percaya saat Tuhan menjamah hati saya, memberikan hikmat dalam hidup saya bisa melakukannya itu. Segala sesuatu yang saya bicarakan dalam video ini, itu saya dapatkan awalnya yaitu banyak membaca dari berbagai macam artikel atau mendengarkan video. Dan paling penting yaitu meminta hikmat daripada Tuhan. Tuhan, apa yang kau inginkan dalam hidup saya hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Saya selalu meminta, berdoa. Saya tidak bisa mengandalkan akal dan pikiran saya saja. Saya butuh jamahan dari Tuhan. Nah, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, saat ini lakukanlah sesuatu hal yang bisa menyenangkan hati Tuhan. Itu yang Dia inginkan dalam hidup kita. Karena kita punya Yesus yang telah mengalahkan maut dan nyata. Dia nyata hidup sebagai manusia dan kembali bangkit ke kerajaan surga. Itulah keyakinan saya sebagai orang Kristen. Saat kita percaya, saat kita yakin, Tuhan akan memberikan jawaban atas apa yang kita lakukan. Yuk, saat ini saya mengajak kamu untuk bersatu di dalam doa. Kita minta hikmat daripada Tuhan. Terima kasih ya Allah Bapakku. Terima kasih Yesusku. Atas segala apa yang kami dengarkan hari ini akan kami bicarakan. Mungkin Tuhan, di mana penyampaian saya hari ini, saya rasa kurang baik dalam keadaan saya seperti ini. Tapi saya yakin percaya Tuhan,
Saya melakukannya itu dengan hati dan ketulusan. Tuhan yang membukakan jalan. Biarlah mereka yang mendengarkan saat ini belajar dalam keadaan apapun, tetap selalu bersandar di dalam Engkau dan melayani Engkau dengan sepenuh hati. Bapa, berkatilah hidup mereka Tuhan. Tuhan yang menjaga mereka dimanapun mereka saat ini. Beri mereka ketenangan, kedamaian hati, baik dalam pekerjaan mereka, dalam keluarga mereka, dalam studi mereka. Mungkin saat ini mereka mengalami pergumulan yang begitu hebat. Tapi saat mereka mengandalkan Engkau, saya yakin percaya pergumulan itu dapat diselesaikan. Ya Allah Bapa kami yang dalam surga, Engkaulah sumber hikmat dalam hidup kami. Engkaulah sumber ketenangan. Tiada hal yang bisa membuat kami bahagia selain Engkau. Bapa, biarlah kami tetap andalkan Engkau dalam segala perkara kami, baik perkara kecil maupun perkara besar.